Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot mingguan untuk kalian semua zodiak. Nanti timestamp-nya akan aku taruh di deskripsi box maksudnya, tapi juga akan aku taruh juga di kolom komen, nanti aku pin up ya, supaya kalian mudah untuk mengakses masing-masing readingan kalian. Aku fokuskan ini pada energi minggu ini, tetapi kembali lagi, waktu itu adalah tidak terikat dan fleksibel ya. Time is fluid dalam setiap pembacaan dan seperti video-videoku yang lain, pembacaan tarot yang lain di dalam videoku adalah timeless ya. Kalau misalnya nggak sengaja lihat, kadang-kadang ada yang dari tahun lalu tapi benar-benar resonate dengan apa yang dirasakan. Ada beberapa orang yang sempat email aku, DM aku mengenai hal itu ya. Jadi buat masing-masing orang ya relatif, tergantung gitu loh. Dan kembali lagi aku ingatkan bahwa setiap readingan itu yang dipublish di umum adalah readingan general, bukan personal reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik bila menyangkut orang lain ya. Jadi jangan dipaksakan, jangan terlalu dibaperin, dibawa santai aja ya. Kalau tidak resonate dengan readingannya, tarot readernya, style tarot readernya, please silahkan move on. Tapi walaupun nggak resonate, kadang-kadang ada yang tetap pengen dengerin, it is totally okay too, ya. Oke, mari kita lihat. Seperti biasa aku akan masuk dulu dari Aries, lalu kita berputar mengikuti urutannya ya sampai Pisces. Oke. Mari kita lihat untuk Aries. Five of Pentacles dan Ten of Wands. Oke. Yang aku lihat di sini situasi sulit kamu perlahan-lahan mulai tertanggulangi, mulai terlewati gitu loh. Walaupun banyak tanggung jawab, beban-beban yang kalian pikul, pekerjaan mungkin lagi banyak-banyaknya gitu ya, sekarang lagi sibuk, sepertinya kayak kalian punya banyak tugas gitu ya, punya banyak hal yang harus dikerjakan. Dan aku lihat mungkin sebelumnya kalian nggak melihat adanya satu perkembangan, adanya satu kesempatan, adanya satu peluang. Kalau yang aku lihat sekarang, kalian berusaha untuk mencari jalan keluar ya. Dan kalian yang aku lihat di sini memang memang ini adalah sesuatu yang berat gitu ya. Berat bagi masing-masing orang itu beda-beda. Kadang-kadang buat beberapa orang, misalnya tingkatan ini contoh ya, kita ambil. Misalnya memikul 5 hal itu sudah berat. Mungkin buat orang yang lain 5 hal itu masih enteng gitu ya. Jadi relatif berat tidaknya. Tetapi aku lihat di sini kalian mungkin mempunyai ide untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi mungkin punya ide untuk buka usaha, punya ide untuk satu pekerjaan gitu ya, atau punya ide mau berjualan dan lain sebagainya, ataupun kalian ingin belajar satu skill baru. Pokoknya ini berhubungan dengan kreativitas kalau yang aku lihat di sini. Cuman mungkin ada kendala di dalam masalah keuangan gitu ya. Mungkin kalian punya ide tapi bisa jadi modalnya kurang cukup. Punya ide tapi nggak ngedapetin support. Punya ide tapi bingung mau cari jalan yang mana. Tetapi aku lihat di sini gitu ya, kalian seperti sudah mulai menemukan jalannya gitu loh. Mulai menemukan apa sih yang kalian mau lakuin dan bagaimana kalian mau lakuinnya.
Planning-nya tuh udah banyak banget di dalam, pikiran kalian tuh seperti sudah tersistematis gitu ya, maksudnya udah tertata, "Aduh pokoknya gua butuh segini, gua harus beli ini, untuk melakukan ini," dan lain sebagainya, seperti itu gitu ya. Tetapi yang aku lihat ada sesuatu kejelasan di dalam pikiran kalian. Kalian eee, mulai sudah bukan nggak bingung lagi gitu ya, gua harus ngapain, gua harus bagaimana, gua harus memilih apa, itu udah lewat kalau yang aku lihat di sini. Tetapi aku melihat kalian sudah mulai menemukan, gua harus lewat jalan yang mana sih. Cuman yang aku lihat di sini kalian masih perlu untuk, menata gitu loh, mempersiapkan, menata, mengatur gitu ya. Karena di sini ada The Emperor, ini adalah kartu kamu, Aries, dan di sini aku melihat kalian ini sudah kurang lebih cukuplah untuk banyak belajar hal-hal di dalam bidang mungkin pekerjaan dan lain sebagainya, ya. Jadi, ambil pelajaran-pelajaran yang penting-penting, gitu loh, dari hal-hal sebelumnya. Apa yang harus kalian lakukan? Bagaimana kalian menghandle satu situasi? Karena yang aku lihat di sini, kalian akan menghadapi lagi kurang lebih kondisi atau situasi yang familiar, mungkin dengan warna yang berbeda, mungkin dengan orang-orang yang berbeda, tetapi aku lihat ada satu benang merah di sini, gitu loh. Nah, mungkin dengan energi yang berulang ini, dengan pengetahuan, dengan pengalaman kalian yang sudah kalian dapatkan sebelumnya, kalian berubah cara menghandle-nya. Misalnya di masa yang sebelumnya, waktu sebelumnya, kalian menghandle misalnya, situasi A dengan cara A, dan itu misalnya membuat kalian ketemu masalah ataupun membuat keadaannya jadi berantakan gitu ya. Berarti ada hal-hal di cara A ini yang tidak bisa kalian pakai. Nah, ini mengenai belajar dari pengalaman dan bagaimana menerapkan dan bagaimana, apa ya, menghadapi, merespon gitu ya, atau melakukan hal-hal eee, dalam situasi yang mungkin ini adalah situasi pekerjaan buat beberapa dari kalian ataupun hubungan gitu ya. Bagaimana kalian sekarang bila diketemukan dengan pelajaran yang sama, tapi udah naik tingkat gitu. Oke, itu yang aku dapat buat kalian, tetapi yang aku lihat di sini, masa-masa sulit ini sudah mulai, apa ya, kalian sudah mulai berjalan menjauh dari masa ini, gitu loh, situasi ini, ya. Kalian udah mulai melihat jalan keluar itu, gitu loh. Nah, sekarang tinggal bagaimana kalian menuju ke sana, ya. Oke, organize, organize, manage ya, atur keseimbangan. Kita lanjut ke Taurus sekarang. Oke, Taurus, ini adalah reading-an untuk kalian minggu ini, ya. Taurus, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Taurus. Minggu ini tidak pakai oracle, kita fokus di tarotnya saja ya. Taurus. Judgment, Page of Wands, Eight of Wands, Two of Swords, Five of Wands, the Hangman in reverse. Oke, Taurus, kalau yang aku lihat di sini, minggu ini kalian mungkin ada keputusan-keputusan atau hal-hal penting yang kalian hadapi, yang memerlukan kalian untuk mengambil satu tindakan,
mengambil satu keputusan ya untuk beberapa dari kalian, yang aku lihat, bisa jadi kalian mendapatkan ide-ide gitu ya, mendapatkan satu pikiran, satu ide, terinspirasi dan lain sebagainya. Aku lihat di sini sebelumnya mungkin buat beberapa dari kalian mengalami, apa ya, seperti, eee, stagnan gitu loh, atau mengalami apa ya, kayak stuck lah gitu loh, situasi kalian tuh, aku lihat tuh stuck gitu ya. Dan bisa jadi, ini dikarenakan kalian kurang bisa memilih apa yang seharusnya kalian pilih, atau kalian kurang bisa mengambil tindakan, tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa mengambil sikap gitu ya, sehingga, situasinya tuh jadi kayak nggak tahu mau kemana gitu loh, kayak nggak tahu mau kemana karena mungkin kalian masih belum bisa menentukan, apa sih yang terbaik yang harus gue lakuin? Apa sih yang terbaik yang harus gue jalanin? Bagaimana sih gue harus bersikap? Bagaimana sih gue harus bertindak? Dan ini bisa di dalam area apa saja, ya. Area pekerjaan, area hubungan, hubungan pun bisa bercabang, hubungan dengan, percintaan juga bisa, hubungan keluarga, teman, dan lain sebagainya, ya. Tapi aku lihat di sini ada sesuatu, mmm, keputusan atau seperti kalian sudah waktunya mengambil tindakan gitu loh, akan hal yang selama ini kalian gantungin bisa jadi ya, ataupun hal yang selama ini, begitu-begitu saja, sudah harus mungkin diperbaiki cara kalian untuk melakukan, pekerjaan kalian, bisnis kalian, hidup kalian, hubungan kalian, dan lain sebagainya. Mungkin selama ini situasi ini ada satu masalah, tetapi dikarenakan banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang membuat kalian jadi tidak bisa menentukan arah yang terbaik untuk kalian ini, sehingga kalian mungkin menelantarkan hal ini, mendiamkan hal ini, menggantung hal ini, mengabaikan hal ini, dan sibuk melakukan hal lain, tetapi hal ini, senang atau tidak senang, memberi dampak gitu loh. Nah, hal ini menyebabkan satu, eee, situasi yang stuck, yang tidak kemana-mana. Dan ini aku lihat mungkin kalian menghindari adanya konflik, menghindari adanya pertengkaran, menghindari adanya perselisihan, argumentasi, dan lain sebagainya. Cuman aku melihat di sini, eee, karena kita punya 5 of Wands ya. Dan bisa jadi kalian ngerasa, "Gue selama ini sudah bersabar, gue selama ini sudah memberikan banyak hal, gue selama ini sudah, diam saja, dan saat ini gue harus bertindak. Saatnya untuk mengambil sikap dan keputusan." Dan mungkin dikarenakan itu ada orang-orang yang bisa jadi tidak terima. Orang-orang yang selama ini mungkin nganggep kalian oke-oke saja dengan perilaku mereka, dengan bagaimana mereka, ber apa ya, berkata ataupun men-treat kalian, memperlakukan atau bagaimana mereka tunggu aku cari kata-katanya, bagaimana mereka memperlakukan kalian gitu ya. Dan saat kalian mungkin mulai menunjukkan bahwa ada hal-hal yang gue bisa terima, ada hal-hal yang gue nggak bisa terima. Nah, di saat kalian stand up gitu ya, di saat kalian, berbicara bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu mungkin tidak sesuai ataupun kalian mengeluarkan kata hati kalian atau buah pikiran kalian, mereka mungkin tidak bisa menerimanya
dengan baik ya. Karena di sini ada semacam drama yang aku lihat. Nih. Cuman yang aku lihat di sini, kalian sudah berusaha untuk diam. Kalau dari kartunya, kalian sudah berusaha untuk diam, bersabar. Membiarkan mungkin masalah ini ya, karena kalian menghindari ini, tapi kalau yang aku lihat di sini, kalian mungkin semakin lama semakin melihat bahwa hal ini nggak bisa kemana-mana, hal ini makin bertambah parah mungkin, atau makin kelewatan mungkin gitu. Jadi kalian merasa gua sudah saatnya untuk mengambil atau mengatakan atau melakukan sesuatu gitu ya. Oke, ini adalah untuk Taurus. Kita lanjut ke Gemini. Ini adalah readingan untuk kalian minggu ini, Gemini Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Gemini minggu ini ya. Minggu ini ada offer, tapi kalian bingung mau ngambil yang mana ya. Aku bingung. Kamu lagi mempertimbangkan keputusan. Oke, aku lihat di sini Gemini, kamu sudah mulai mulai mendapatkan balance kamu. Aku lihat juga di sini kehidupan sosial kamu cukup aktif ya. Mungkin buat beberapa dari kamu, tadinya mungkin kamu sempat kayak merasa ada satu situasi yang membuat kalian tuh ngerasa kayak gua nggak bisa, gua nggak sanggup gitu loh, rasanya seperti itu. Ada satu situasi, ada satu keadaan yang membuat kalian kehilangan kesabaran mungkin, ataupun kalian kayak ngerasa nggak punya kekuatan gitu loh untuk mengendalikan situasi itu. Tetapi aku lihat di sini kalian mulai membuka diri. Dan ini mungkin juga dalam bidang percintaan. Buat beberapa dari kalian ini kalau yang aku lihat lebih ke hal-hal itu gitu loh. Dan bisa jadi buat beberapa dari kalian, tadinya kalian mungkin tidak terlalu mau terburu-buru untuk masuk ke dalam satu hubungan ataupun untuk membiarkan orang lain masuk lebih jauh ke dalam hati kalian. Cuman aku lihat di sini ada seseorang yang mungkin bisa meluluhkan hatimu. Ya, karena yang aku lihat di sini kalian kayak welcome, maksudnya gue pengen teman-temanan aja dulu gitu loh, rasanya seperti itu. Gue pengen teman-temanan aja dulu deh sama semuanya. Gue pengen mengenal orang lebih lebih banyak lagi orang, berteman lebih banyak lagi. Gue nggak mau terlalu cepat untuk terikat gitu dengan seseorang. Tapi ini juga bisa mengenai pekerjaan sih ya. Kalau yang aku lihat mungkin kamu yang tadinya merasa nggak kuat dengan pekerjaan kamu yang sebelumnya, dan akhirnya mungkin kamu memutuskan untuk untuk mencari hal lain yang bisa kalian kerjakan. Cuman aku melihat di sini buat beberapa dari kalian, kalian itu masih terikat mungkin ya dengan sesuatu di saat ada satu offer, ada satu tawaran yang masuk. Tawaran ini sekali lagi ini adalah readingan general. Jadi bisa mengenai tawaran cinta, tawaran pekerjaan, tawaran usaha, tawaran kerjasama, dan lain sebagainya. Dan aku lihat di sini bisa jadi kalian ini sedang mempertimbangkan hal itu pada saat ini. Cuman kalian merasa bahwa kalau aku bisa melakukan ini, kalau aku bisa menjalani ini dengan lebih baik,
dan aku bisa mengatur keseimbangan, dan aku bisa mengatur agar keduanya mungkin berjalan, atau aku harus pilih salah satu supaya aku bisa lebih konsen. Tapi kalau yang aku lihat di sini, seperti kayak kamu berusaha mengatur keseimbangan. Jadi ada lebih dari satu hal yang sedang ada di dalam kehidupan kalian yang ingin kalian jalani supaya bisa memperbaiki situasimu, memperbaiki hidupmu, memperbaiki keadaanmu di sini. Tapi aku lihat banyak perbaikan. Kita punya temperance card di sini ya. Ada healing di sana, ada perbaikan di sana. Ada ketenangan di sana. Kamu pun melihat hal-hal yang ada di dalam hidup kamu. Kamu pun melihat hal-hal dalam hidup itu kan luas. Dari pekerjaan, hubunganmu mungkin dengan pasangan, dengan orang tua, dengan sahabat, dengan teman, orang sekitar kamu, kamu dengan pekerjaanmu, kamu dengan dirimu. Dan aku lihat di sana ada satu perbaikan, gitu loh. Tetapi untuk kamu nyampe ke sini, itu bukan satu hal yang mudah. Kamu melewati banyak hal untuk sampai kepada posisi ini, gitu loh. Dan jangan lupa pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, ya. Oke? Tapi aku lihat di sini ada perbaikan-perbaikan, dan saat ini kamu sedang mempertimbangkan tawaran yang masuk ke dalam hidupmu. Oke, ini untuk Gemini. Kita lanjut ke Cancer. Oke, Cancer. Kita akan masuk ke dalam pembacaan untuk kamu. Ini adalah untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Cancer. Banyak sekali. Too much. Ini untuk Cancer ya. King of Swords, Two of Cups, the Devil card in reverse, Strength card, Knight of Cups, dan Queen of Wands. Oke, Cancer. Aku melihat di sini, tapi kayaknya mungkin kamu ada placement di Gemini ya buat Cancer. Ini, mungkin kamu ada placement yang kuat juga di Gemini karena kurang lebih rasanya tuh sama energinya, gitu. Jadi aku lihat di sini buat kamu tuh sedang bersiap untuk memutuskan, mengambil satu keputusan, gitu ya, karena adanya satu tawaran di sini. Karena ini adalah readingan general, jadi ini bisa mengenai banyak area dalam kehidupan, ya. Di sini aku lihat kamu berusaha untuk mengendalikan diri kamu, mengontrol diri kamu, ya, ataupun ini mengontrol keadaan. Dan aku melihat di sini ada satu komitmen atau kontrak atau deal atau perjanjian yang terputus, gitu loh. Dan mungkin kamu sudah bersiap untuk mengambil satu tindakan di dalam hal ini. Bisa jadi orang ini masih belum mau terima. Ataupun mungkin ini di saat kamu bekerja dalam perusahaan dan kamu ingin keluar dari perusahaan itu, atau sama orang gitu ya, kan kadang-kadang orang nggak bekerja di perusahaan aja, mungkin kepada orang lain ataupun kerjasama. Itu aku ngelihat kalian ingin, seperti ingin mandiri atau ingin melakukan satu hal sendiri, itu yang aku rasain. Dan mungkin aku di sini ngelihat, buat kalian yang dalam hubungan ini, aku melihat adanya seseorang yang
kurang bisa menghargai dan menghormati komitmen perjanjian kontrak ini. Dan mungkin buat di dalam hubungan ini adalah adanya orang ketiga gitu ya, yang masuk ke dalam hubungan di antara kalian berdua. Dan mungkin selama ini kalian berusaha untuk menyabarkan diri, berusaha untuk bisa mengendalikan diri kalian, kalian berusaha untuk sabar. Tapi pada akhirnya kalau yang aku lihat di sini, situasinya mungkin sudah semakin bertambah parah sehingga kalian sudah tidak kuat lagi. Ini membuat kalian marah, membuat kalian, ya udah nggak bisa terima lagi lah intinya ya. Dan kalian di sini aku lihat sudah bersiap untuk mengambil satu tindakan, mengambil satu keputusan. Cuman aku lihat di sini ada tawaran. Karena kita punya Two of Cup, kita punya Nine of Cup, gitu ya. Cuman aku lihat tawaran ini energinya tidak stabil. Karena apa? Ini energi kurang stabil. Dia ada saat ada maunya, gitu loh. Dia datang saat ada maunya, saat dia merasa itu, tapi dia bukan datang untuk tinggal, gitu loh. Dan bisa jadi ini adalah bersangkutan dengan orang yang di sini membuat kalian marah, gitu ya. Mungkin mereka meminta kesempatan, mungkin mereka menawarkan atau berjanji atau apa, mau memperbaiki mungkin rekonsiliasi bisa jadi, gitu ya. Tetapi kalian tahu bahwa orang ini orang yang kurang stabil dalam emosinya, orang yang tidak stabil. Dia belum tahu arah tujuannya mau kemana, tidak punya kepastian. Dan di sini kalian sudah banyak belajar dari situasi sebelumnya. Apa yang terjadi bila kalian menerima, bila kalian memaafkan, bila kalian memberikan kesempatan, apa yang terjadi, gitu loh. Dan sudah cukup banyak belajar. Nah, sekarang kalian lagi, gue mau apain ya, gitu loh. Gue mau apain ya ini. Buat kalian di dalam pekerjaan, kalian aku lihat di sini ada tawaran, ya, tawaran pekerjaan, dan di mana tawaran pekerjaan ini sesuatu yang akan membawa hal baik sih, nih. Karena aku lihat di sini, ini adalah sesuatu yang bisa jadi sudah menjadi hal yang kalian sudah mumpuni gitu loh, sudah menguasai bidang tersebut, sudah lumayan menguasai gitu loh. Sehingga kalian ngelihat, gue kayaknya mau ngerjain itu, gitu. Cuman bisa jadi ini multiple gitu, multiple. Lagi banyak tawaran buat Cancer. Yang energinya tertangkap di sini ya, mungkin tidak semua Cancer, tapi aku lihat di sini ada option-option yang kalian lihat sangat menjanjikan, dan kalian tahu bahwa diri kalian mampu melakukan hal tersebut, gitu ya. Oke Cancer, ini adalah untuk kalian. Kita lanjut lagi ke Leo. Oke Leo, ini adalah pembacaan tarot untuk kalian Leo Sun, Moon, Rising, dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Leo. King of Swords, Seven of Swords, the World card, Four of Pentacles, Judgment, Three of Cups in reverse. Ada satu situasi yang belum terselesaikan atau masih mungkin tidak bisa diselesaikan, karena aku lihat di sini bisa jadi kalian sudah merelakan, melepaskan situasi itu, tapi orang yang dealing dengan kalian ini masih belum bisa mungkin terima.
atau mereka mungkin masih berusaha untuk bagaimana caranya mempertahankan situasi ini dengan kalian. Cuman yang aku lihat di sini mungkin saat ini kalian lagi nggak mau ngomong sama orang itu, ataupun kalian nggak tahu harus melakukan apa dengan orang ini. Karena yang aku lihat di sini orang ini sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, makanya kalian nggak kuat lagi dan kalian udah selesai, gitu loh. Pengennya sih selesai. Tapi memang ada satu hal yang mengganjal yang mungkin membuat situasi ini tidak dapat terselesaikan dengan properly atau dengan baik atau dengan tuntas. Karena ya orang ini masih berusaha untuk datang dan kembali lagi. Mungkin kalian punya masalah dengan mereka karena ini adalah pembacaan general, ini bisa menyangkut apa saja, ya tidak hanya cinta. Tapi bisa jadi orang ini seringkali hilang kendali, yang aku lihat, hilang kendali. Sehingga hal itu seringkali menjadi masalah di dalam situasi kalian ini atau hubungan kalian ini. Ya. Dan aku lihat di sini kalian mungkin pada saat ini masih belum bisa menentukan apa sih yang harus gue lakuin, apa sih yang terbaik yang harus gue lakuin, bagaimana untuk memutuskan, bisa jadi hubungan antara kalian dengan mereka itu juga masih belum bisa gitu ya. Dan kalian lagi berpikir mungkin untuk itu, mencari cara mungkin untuk itu, karena di sini ada judgment ya, mengambil satu tindakan, dan tindakan ini mungkin bukanlah tindakan yang ya ini adalah satu tindakan yang cukup besar yang membutuhkan kalian untuk berpikir dan memberikan waktu kepada diri kalian sendiri. Karena aku lihat di sini ada kartu deception ya. Jadi ada orang yang mungkin berbohong, mungkin berselingkuh, mungkin mengambil sesuatu, dan buat beberapa dari kalian ini aku lihat ya ada orang yang mengambil sesuatu dari kalian. Mungkin menipu kalian gitu loh, dan kalian masih ngediemin gitu loh. Tapi aku lihat di sini kalian mungkin lagi mencari strategi. Ini kalian lagi nggak punya, kayak bingung caranya gimana ya untuk melakukan atau mengambil tindakan apa ya gue terhadap orang ini, terhadap situasi ini yang sudah merugikan. Karena ini adalah hal-hal yang merugikan gitu loh. Dan bagaimana gue harus memotong ini, gimana gue harus menyelesaikan ini, gimana gue harus menghandle ini. Itu yang aku lihat di sini. Karena sebelum-sebelumnya kalian mungkin kurang tegas, kurang saklek gitu ya, kurang to the point mungkin, ataupun orang ini nggak bisa ngerti gitu. Dan mungkin aja ini bukan masalah percintaan saja, mungkin dengan teman, ataupun mungkin salah satu keluarga, ataupun mungkin di dalam pekerjaan kalian dengan bos kalian atau dengan teman kerja kalian. Ada orang yang mempergunakan, ada orang yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kalian, dan saat ini kalian terpanggil untuk melakukan tindakan, mengambil satu sikap. Cuman kalian mungkin ada hal-hal yang ingin kalian hindari gitu loh, yang bisa memperparah keadaan bisa, ataupun mungkin membuat posisi kalian jadi nggak aman bisa gitu ya, dan hal-hal lain yang kalian hindari termasuk konflik gitu. Dan kalian lagi mencari cara, mencari strategi. Gimana gue caranya harus memproceed gitu loh, melakukan hal yang ada di dalam pikiran gue. Bagaimana tindakan itu harus gue lakukan supaya aman, win-win gitu loh. Sama-sama enak dan gue nggak perlu lagi ngalamin hal-hal semacam ini. Oke Leo, ini adalah readingan untuk kamu. Kita lanjut ke Virgo. Oke, ini adalah pembacaan tarot untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Virgo. Ya. Nine of Swords.
Knight of Cup, ada Justice card dalam keadaan terbalik, the Moon card dalam keadaan terbalik, Nine of Wands dalam keadaan terbalik, dan Temperance. Oke, yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu mungkin ada satu hal atau satu situasi yang membuat kamu merasa ada satu ketakutan, ada satu kecemasan. Dan aku melihat di sini bisa jadi kamu mungkin melihat hal yang kamu harapkan untuk ada di dalam hidup kamu. Baik ini berupa pekerjaan, baik ini berupa materi, baik ini berupa peluang atau kesempatan, baik ini berupa seseorang, ya. Ini bisa jadi kamu tidak melihat hal ini akan terwujud gitu ya. Hal ini akan terjadi dan bisa jadi mungkin ini kamu memikirkan seseorang yang pergi dari kehidupan kamu dan membuat kamu merasa cemas karena mungkin kamu belum siap, mungkin kamu mempunyai satu harapan terhadap mereka, mungkin kamu juga menaruh harapan yang besar terhadap situasi ini, agar situasi ini bisa mungkin berkembang, menunjukkan progres atau memberikan satu hasil gitu loh kepada kamu. Dan bisa jadi kamu merasakan ada hal-hal yang tidak adil gitu ya. Ada hal-hal yang diperlakukan orang lain ataupun hal yang terjadi dalam kehidupan kalian yang membuat kalian merasa adanya satu ketidakadilan. Tapi aku juga melihat di sini buat beberapa dari kalian mungkin ada seseorang yang tidak berkata jujur atau menutupi sesuatu dari kalian atau menyimpan sesuatu. Dan aku lihat di sini kalian sebenarnya sudah mengetahui kebenaran. Kalian mungkin sudah mengetahui rahasia apa sih yang disembunyikan dari aku. Apa sih hal yang disembunyikan di belakangku. Dan kalian sudah mulai melihat satu kebenaran gitu loh. Satu kebenaran yang terungkap gitu ya. Dan ini mungkin yang membuat kalian merasa bahwa situasi ini tidak adil. Situasi ini hanya menguntungkan satu pihak, tapi tidak di pihakku, gitu ya. Dan ini yang membuat kalian banyak sekali hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kalian, yang membuat kalian jadi tidak tenang. Mungkin juga buat beberapa dari kalian punya kesulitan untuk tidur ataupun untuk berpikir dengan jernih gitu ya, karena terlalu banyak hal yang menginterfere atau masuk ke dalam pikiran kalian. Ya itu buah-buah dari situasi yang, ada saat ini dalam kehidupan kalian. Dan bisa jadi, kalian baru melewati banyak sekali, halangan rintangan di dalam situasi ini, dan kalian melihat bahwa apapun yang gue lakukan, sebaik apapun gue melakukan yang gue bisa, ini tidak menghasilkan apa yang gua harapin, gitu loh. Itu rasanya aku melihat, cerita di sini. Dan kalian ngerasa kayaknya gua udah harus mencari jalan lain. Kayaknya gua udah harus meninggalkan situasi ini, ataupun merelakan, ataupun mengikhlaskan, atau menuluskan, melepaskan situasi ini atau orang ini atau apapun ini yang sedang menjadi buah pikiran kalian yang menyebabkan kalian jadi takut, menyebabkan kalian jadi cemas, menyebabkan kalian jadi punya hal-hal yang mungkin negatif gitu ya di dalam pikiran kalian. Dan kalian mungkin lagi berusaha untuk bagaimana sih supaya kehidupan gue kembali bisa berjalan dengan baik. Dan di sini aku lihat kalian akan gitu loh, akan menuju ke sana. Tapi yang pada saat ini terjadi yang aku lihat, ini kalian masih bergumul gitu loh. Masih bergumul dengan masalah-masalah kalian, masih bergumul dengan pikiran-pikiran itu. Dan banyaknya hal yang membuat kalian jadi terbeban adalah pikiran kalian sendiri, di mana kalian punya banyak rasa takut, punya banyak cemas gitu ya. Nah, di sini juga aku lihat pesannya bahwa
ya kalian harus bisa menenangkan diri, karena di saat kalian bisa tenang dalam emosi kalian, dan ini pun akan membawa kalian juga lebih tenang dalam melihat situasi dan kondisi kalian, sehingga apa? Saat kalian tenang, kalian bisa melihat situasi itu dengan jelas dan lebih jernih gitu ya. Sehingga kalian bisa melihat apa sih yang harus kalian lakukan? Jalan apa sih yang harus kalian tempuh? Dan hal-hal yang bisa membawa kalian keluar dari masalah dan situasi yang rumit ini, ya. Oke, ini adalah untuk Virgo. Kita lanjut ke Libra. Oke, Libra, ini adalah pembacaan tarot untuk kalian Libra, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Libra. Maaf, belum saatnya, jadi aku tidak ambil kartunya. Oke, 2 kali. Libra, Four of Cup, Two of Cup dalam keadaan terbalik, King of Wand, Queen of Cup, The Devil card, dan King of Pentacles dalam keadaan terbalik. Aku melihat di sini kalian tuh sebenarnya lagi ingin sendiri ya, fokus dengan apa yang masalah kalian yang aku lihat di sini ya. Kalian lagi banyak mungkin menarik diri, tidak terlalu ingin untuk berinteraksi dengan orang lain, tetapi yang aku lihat di sini bisa jadi ada orang yang menawarkan sesuatu. Menawarkan sesuatu ini banyak karena ini adalah general, jadi bisa menawarkan perhatian dia, menawarkan pertolongan, menawarkan kesempatan, menawarkan cinta, perasaan, menawarkan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi yang aku lihat kalian mungkin tidak aware, dikarenakan tidak aware tuh tidak melihat ataupun tidak waspada ataupun tidak merasa ada hal itu, dikarenakan fokus kalian ini ada pada satu hal yang menjadi ya hal yang ada sekarang di dalam pikiran kalian itulah gitu loh. Kalian lagi berkonsentrasi ke situ, kalian lagi fokus ke situ, sehingga di saat tawaran ini datang, kalian mungkin terlihatnya seperti ogah-ogahan, kalian juga mungkin tidak terlalu selera gitu ya, tertarik dengan hal tersebut, karena kalian ini terfokus dengan si satu hal ini atau si satu orang ini. Dan aku melihat di sini bisa jadi buat beberapa dari kalian berhubungan dengan orang yang kalian sendiri agak kurang bisa mengerti atau kurang bisa jelas melihat apa sih maunya. Karena aku melihat di sini orang ini mungkin kurang serius gitu ya, atau orangnya terlihat tidak bisa serius, tidak tahu tujuan dan maksudnya apa gitu loh. Dan aku melihat di sini kalian berusaha untuk bersabar gitu ya, berusaha bersabar, berusaha menenangkan diri untuk bisa melihat orang itu lebih dalam lagi, mengerti orang itu lebih dalam lagi. Tetapi yang aku lihat di sini orang ini seperti memang tidak jelas tujuan dan arahnya. Ya, tidak tahu planningnya mau kemana, tidak tahu rencananya mau apa. Dan dari sikap orang ini kalian juga bingung. Ini orang sebenarnya mau kemana sih? Arahnya tuh mau kemana? Gitu loh. Nah, ini kalian lagi mungkin fokus dengan orang ini. Gitu loh. Sehingga di saat mungkin ada orang lain yang peduli ataupun orang lain yang berusaha memberikan masukan gitu ya, ataupun ingin membantu kalian untuk keluar dari masalah kalian, bisa jadi hal seperti itu gitu ya. Kalian masih terpaku akan si orang ini atau akan hal ini. Dan ini mungkin saja kalian misalnya pengen
membuat atau mengerjakan sesuatu dan kalian melihat bahwa hal ini bisa jadi tidak sesuai dengan planning kalian, tidak sesuai dengan rencana kalian, tidak menunjukkan satu progres yang kalian inginkan. Dan kalian masih ngutak di sana, tetapi kalian jadi tidak bisa melihat jalan-jalan keluar atau cara-cara lain yang bisa kalian lakukan yang membuat kalian bisa keluar dari masalah ini ataupun bisa membawa masalah ini ke tahap yang lebih baik atau ke jalan yang lebih baik, ke progres yang lebih baik gitu. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kalian, ini ada satu kontrak atau komitmen atau perjanjian yang terputus gitu ya. Dan bisa jadi ini adalah yang kalian pikirkan. Kalian mungkin saat ini masih belum bisa menentukan gue harus ngapain ya. Gue harus mempertahankan hal ini yang gak kemana-mana. Mempertahankan hal ini yang hanya menjadi masalah, yang membuat gue harus selalu menahan diri, tapi tidak bisa menggapai sesuatu yang gue inginkan. Dan kalian melihat bahwa ya ini kayak keluar jalur mungkin atau keluar dari rencana kalian gitu. Dan aku melihat di sini ada satu kontrak komitmen atau perjanjian yang terputus di sini. Dan bisa jadi ini adalah yang kalian pikirkan. Gue pertahanin apa tidak? Gue pertahanin apa tidak? Tapi dalam pembacaan ini, di dalam energi yang terjadi, di dalam kartu-kartu ini, yang aku lihat, kalau kalian terus-menerus seperti ini ya, bisa terjadi seperti ini. Gitu loh. Bisa terjadi seperti apa? Ya, terputusnya komitmen, kontrak, dan perjanjian atau deal yang terjadi. Gitu loh, yang sedang ada saat ini. Oke? Yang pastinya ada sesuatu keputusan besar yang harus kalian ambil. Makanya itu kalian sedang berpikir keras. Oke, itu untuk Libra. Kita lanjut ke Scorpio. Oke, Scorpio, ini adalah pembacaan untuk kalian Scorpio Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Scorpio. Satu kartu lompat, kita lihat Ace of Wands dalam keadaan terbalik, Four of Swords dalam keadaan tegap. Oke, kita lihat dulu ya semuanya. Three of Cups, the High Priestess, the Hermit card, dan kita punya the Emperor dalam keadaan terbalik. Oke, aku melihat di sini kalian mungkin tadinya bingung, ya. Tadinya bingung tentang apa yang terjadi saat ini, saat sebelumnya di dalam kehidupan kalian ini ada sesuatu yang terjadi yang membuat kalian bingung. Mungkin juga buat beberapa dari kalian, kalian melihat satu ketidakjelasan akan satu situasi. Mungkin ini adalah mengenai orang lain yang juga tidak jelas apa yang mereka inginkan dan tidak jelas dari tindakan yang mereka lakukan terhadap kalian, maksud dan tujuannya. Dan aku melihat di sini ada pihak lain yang menginterfere atau menginterupsi situasi kalian yang memperkeruh situasi ini semakin menjadi berat ya buat beberapa dari kalian. Dan kalian mungkin tidak merasa punya satu tidak punya pilihan gitu loh. Selain membiarkan hal ini atau menjalani atau mengikuti alur dari situasi ini. Kemana dia mau menuju. Dan aku melihat di sini kamu bisa jadi berhubungan dengan orang yang juga tidak begitu tegas, ya, tidak begitu tegas, tidak bisa mengambil satu keputusan, tidak bisa mengatur, tidak bisa mengorganize, tidak bisa memegang prinsip, dan ini membuat kalian bingung. Bisa jadi ini adalah
mungkin bos kalian atau pasangan kalian ataupun orang tua, tetapi ada seseorang yang posisinya itu ada cukup penting gitu ya. Dan ini bisa terjadi di beberapa area karena ini adalah general reading ya. Dan kalian mungkin mengalami satu situasi yang stagnan di mana situasi ini bergulir begitu saja tanpa jelas dia mau mengarah kemana. Dan kalian berusaha untuk selalu tenang. Kalian berusaha untuk mungkin menguasai atau mengendalikan diri kalian agar kalian tidak lepas kendali, agar kalian tidak memperkeruh juga keadaan. Tapi yang aku lihat di sini, kalian merasa apa ya? Kayak mulai kehilangan gairah gitu loh, mulai kehilangan gairah, mulai kecapean, mulai kehilangan energi, mulai kehilangan semangat. Dan kalian ngerasa gue kayaknya butuh break. Gue kayaknya terlalu banyak mungkin kalian berusaha dan semakin kalian berusaha mungkin situasinya semakin tidak terkontrol karena yang aku lihat di sini bisa jadi dengan apa yang kalian lakukan ini kayak keluar dari apa yang kalian rencanakan gitu loh. Kalian misalnya ngelakuin A, dia jadi B gitu loh. Gue berusaha mengendalikan agar dia jadi B, dia ke C gitu loh. Jadi seperti ada sesuatu yang kalian jadi ngerasa, kayaknya gue udah capek berusaha. Kayaknya gue udah capek untuk bertahan. Kayaknya gue udah capek untuk mentolerir, berkompromi, berdiplomasi, mengerti, memahami. Dan gue udah capek untuk bersabar. Gue butuh tenang. Gue butuh waktu untuk istirahat. Mungkin saatnya kalian ngerasa bahwa mungkin saatnya gue untuk memasrahkan apalah yang terjadi nantinya. Itulah yang terbaik. Mungkin di sini adalah panggilan-panggilan untuk kalian bahwa kadang-kadang kita hanya bisa melakukan atau memberikan sebaik-baik yang bisa kita lakukan dan menyerahkan selebihnya kepada yang kuasa, menyerahkan selebihnya kepada semesta. Apa yang terbaik bagiku itulah yang terjadi. Nah, di sini aku melihat kalian lagi banyak mungkin merenung, lagi banyak mungkin berpikir, lagi banyak mungkin berkontemplasi akan situasi yang kalian sedang dealing saat ini. Dikarenakan banyak kebingungan, banyak ketidakjelasan, dan juga mungkin ada orang-orang yang berusaha ikut campur gitu ya dalam situasi ini dan menjadikan situasi ini tuh makin ngejelimet, makin rumit, makin ruwet gitu loh. Dan kalian udah kayak, gue udah gak kuat lagi gitu loh. Gue udah gak kuat lagi untuk berusaha tenang, untuk berusaha untuk membuat situasi ini sesuai dengan apa yang gue pengen. Dan akhirnya kalian kayak, ya sudah, gue pasrahin deh, gue ikutin aja jalannya mau kemana. Meanwhile, kalian lagi banyak menarik diri, memberikan waktu kepada diri kalian sendiri supaya kalian bisa berpikir dengan tenang gitu. Tetapi ini kejadian akan membawa satu pencerahan, akan membawa satu persepsi baru kepada kalian, ya, yang aku lihat di sini. Oke, Scorpio, ini adalah untuk kalian. Kita lanjut ke Sagittarius. Selamat menyambut ulang tahun buat kalian Sagittarius. Harapan dan doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Ini adalah untuk Sagittarius Sun Moon Rising dan semua yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius. Belum ya. Tapi mungkin kalian punya ide dan kalian bisa jadi lagi kreatif-kreatifnya gitu ya.
Kalian banyak ide-ide cemerlang ini di bulan November. Di penghujung November ini terlebih lagi. Banyak hal-hal yang membuat kalian jadi kayak gue pengen lakuin apa gitu ya. Mungkin juga resolusi-resolusi buat tahun 2021 yang mungkin banyak tertunda di tahun 2020. Oke, Sagittarius, kita mulai. Seven of Cup, Three of Wands dalam keadaan terbalik, Page of Wands dalam keadaan terbalik, Two of Wands, Knight of Pentacles, Wheel of Fortune. Kalian mengharapkan satu perubahan baik yang pastinya sesuai dengan keinginan kalian, yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan, yang kalian doakan, ya pastinya ya, setiap orang juga pasti pengen seperti itu. Tetapi yang aku lihat di sini, kalian menemukan mungkin yang tadi aku bilang, ide kreatif ya, ataupun seperti terinspirasi, dan ini membuat kalian semakin jelas melihat apa yang harus kalian lakukan untuk merubah situasi kalian, untuk merubah kondisi kalian. Dan kalian masih banyak menunggu, kalau yang aku lihat di sini ya. Bisa jadi kalian menunggu sampai modalnya cukup, menunggu sampai waktunya tepat, menunggu sampai semuanya siap gitu. Dan aku lihat di sebelumnya, bisa jadi kalian berusaha melakukan beberapa hal gitu. Dan aku melihat mungkin progresnya kurang signifikan, kurang terlihat jelas, kurang memuaskan untuk kalian. Dan kalian mungkin lagi banyak berpikir gitu loh sebelum-sebelumnya. Gimana ya caranya gue meningkatkan hal ini? Gimana ya caranya gue memperbaiki hal ini? Gimana ya supaya gue mendapatkan hasil seperti apa yang gue inginkan? Dan ini mungkin kalian sudah melewati proses itu gitu loh. Sudah melewati proses belajar, melewati proses pencarian informasi, dan kalian banyaklah kayak aku lihat di sini tuh banyak melakukan percobaan-percobaan, mencoba gitu ya. Dan aku melihat di sini ada sesuatu yang kalian tunggu, tapi mungkin mendapatkan satu delay atau mendapatkan satu halangan. Mungkin juga hal-hal yang kalian rencanakan yang tidak bisa, yang tadi aku sudah sebut di awal, tidak bisa terrealisasikan di tahun ini. Cuman melalui segala hal yang terjadi, aku melihat kalian justru mendapatkan informasi baru yang membuat kalian terinspirasi untuk melakukan hal ini justru lebih baik lagi gitu loh. Mudah-mudahan ngerti ya. Cuman aku melihat bahwa ini adalah satu proses yang tidak sebentar. Ini bukanlah proses yang cepat gitu loh. Jadi kalau kalian setia terhadap proses ini akan menunjukkan perkembangan, tapi bukan perkembangan yang langsung besar. Gitu loh, Sagittarius. Perubahan ini bisa terjadi, tetapi ini melalui satu proses yang membutuhkan waktu, upaya dan usaha yang besar, dan kesabaran pastinya. Tapi kalau kalian mau bersabar dan mau meniti proses ini, aku melihat di sini cerah gitu loh. Oke, Sagittarius. Kita lanjut ke Oke, Capricorn. Ini adalah readingan untuk kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising di minggu ini. Kartunya udah aku shuffle. Capricorn, Ace of Pentacles, Page of Cup,
ada satu kesempatan, ada satu opportunity, ada satu peluang yang hadir ke dalam hidup kalian. Cuman aku melihat di sini mungkin buat beberapa dari kalian eh kayak gini loh. Kalian mendapatkan sesuatu di saat kalian punya sesuatu di dalam genggaman kalian. Ini bisa jadi buat beberapa dari kalian ini adalah tawaran ataupun satu ide pekerjaan atau satu ide bisnis gitu ya, di saat kalian masih bekerja atau terikat satu kontrak, terikat satu komitmen gitu ya, dengan hal lain atau dengan pekerjaan lain buat beberapa dari kalian ini. Ataupun buat beberapa dari kalian ini adalah dalam hubungan gitu loh. Kalian masih terikat dengan seseorang di saat ada orang lain yang mendekati gitu loh, mendekati kalian ataupun mempunyai satu rasa kepada kalian sehingga bisa jadi keadaan ini kurang membuat kalian happy. Karena di satu sisi kalian rasanya senang, tetapi ada hal yang menghalangi gitu loh. Ada hal yang menghalangi kalian untuk bisa menerima atau menyambut hal tersebut. Dan aku lihat ini dikarenakan adanya satu komitmen, adanya satu kontrak, ada satu perjanjian, dan kalian bisa jadi sebenarnya udah mulai merasa bosan atau sudah merasa ini kayaknya nggak kemana-mana, kayaknya gua kok kayaknya begini-begini aja. Dan di saat sesuatu itu datang gitu ya, atau seseorang itu datang, itu membuat mungkin perasaan-perasaan yang baru gitu loh. Cuman ini jadi satu bahan pemikiran. Gimana gua bisa melakukan hal ini kalau gua masih stuck di sini, kalau gua masih terikat di sini? Gimana gue bisa melakukan ide-ide bisnis gue atau tawaran kerjasama ini ataupun melakukan kerjaan ini yang baru, yang ditawarkan ini, yang hadir ke dalam kehidupan gue ini, kalau gue masih terikat dengan pekerjaan gue yang lama. Dan ini yang membuat kalian stuck, gitu loh. Yang membuat kalian stuck karena di sini kalian ada satu ikatan, gitu loh. Ada satu ikatan. Dan yang pastinya ini membuat kalian bingung ya. Gue harus gimana ya? Gue harus ngelakuin apa ya? Gue harus ninggalin ini kah? Atau memulai hal yang baru ini? Atau gue bisa mempertahankan dua-duanya? Ataukah gue meninggalkan yang lama dan mengambil yang baru? Nah, itu yang menjadi kan tawaran. Tawaran yang membuat kalian harus menyudahi sesuatu, mengakhiri sesuatu. Tapi tawaran ini atau peluang ini atau kesempatan ini, hal yang baru ini datang, ini membuat seperti kalian tuh bersinar gitu loh. Rasanya tuh ada satu sinar yang membuat kalian excited gitu loh, membuat kalian bergairah lagi. Bisa jadi kalian melakukan sesuatu yang bisa jadi sudah cukup lama, menjalani hal yang sudah cukup lama, dan mungkin sudah bertemu yang tadi aku bilang kebosanan, begitu-begitu saja, flat gitu aja, kurang ada tantangan, kurang ada hal yang membuat kalian ya bergairah itu lagi, gitu. Cuman aku lihat di sini kalian bukan tipikal yang terburu-buru gitu loh. Terburu-buru dalam mengambil satu keputusan dan tindakan. Kalian benar-benar memikirkan gitu ya, memikirkan cara
yang terbaik apa, yang harus gue lakuin apa. Kalian nggak mau tergesa-gesa dan mungkin ya rasanya nggak enak gitu ya, karena ada dorongan-dorongan itu. Tetapi kalau yang aku rasain dalam kartunya ini, kalian cukup bisa mengendalikan diri karena kalian tidak mau sampai salah mengambil langkah, sampai salah mengambil tindakan gitu. Ya, dipikirkan yang matang-matang ya. Oke Capricorn, kita lanjut ke Aquarius. Oke Aquarius, ini adalah pembacaan untuk kalian Aquarius Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius di minggu ini. Eight of Cup dalam keadaan terbalik, Three of Cup, Seven of Pentacles, Five of Wands, Justice card, Four of Wands dalam keadaan terbalik. Oke, aku melihat di sini kalian mungkin ada satu ketidakstabilan, mungkin juga ya dalam kalian mengambil satu sikap atau keputusan itu, atau pendirian kalian belum stabil gitu ya. Gua harus gimana? Gua harus terus di sini, atau gua harus beranjak pergi, atau gua harus mempertahankan ini, atau gua harus melepaskan ini. Gua pilih yang A atau gua pilih yang B. Tapi yang aku lihat di sini kalian lagi berusaha dan berusaha. Ya, di sini kalau yang aku lihat kalian banyak melakukan hal berinvestasi mungkin dalam pekerjaan, usaha kalian, berinvestasi mungkin waktu, tenaga, dan usaha-usaha lainnya gitu ya, yang kalian usahakan untuk bisa membawa kalian keluar dari masalah kalian bisa, ataupun untuk membangun sesuatu ini bisa. Yang aku lihat di sini ada sesuatu di masa sebelumnya yang mungkin tidak terselesaikan dengan baik atau dengan tuntas, yang bisa jadi muncul ke permukaan lagi pada minggu ini. Cuman aku melihat di sini ada orang yang sedang berusaha untuk kayak bisa jadi di sebelumnya tuh ada satu masalah gitu loh. Ada satu masalah karena di sini aku lihat juga di sini ada Five of Wands ya. Bisa jadi ada konflik, ada argumentasi, ada pertengkaran dengan seseorang atau dengan beberapa orang gitu ya. Tetapi ada satu masalah yang terjadi. Dan aku lihat di sini kalian mungkin memfokuskan diri kalian tidak kepada masalah ini, tapi kalian berusaha memfokuskan diri kepada diri kalian ataupun ke pekerjaan kalian untuk mendistract bisa jadi, ataupun untuk supaya kalian tidak terlalu terganggu dengan hal itu dan tidak melulu mengurusi hal itu. Jadi kalian sedang berusaha melakukan sesuatu atau bekerja di sini ya, karir, pekerjaan, uang. Dan mungkin dikarenakan hal ini, kalian jadi terlihat seperti menarik diri atau menjauh gitu loh dari si konflik ini. Cuman aku lihat di sini ada orang yang berusaha lagi untuk mungkin berdamai ataupun untuk bisa membawa kalian masuk lagi ke dalam kondisi itu atau situasi itu gitu ya, dengan ya banyak hal lah. Mungkin mereka merasa bersalah, merasa baru tahu, oh gue udah bikin salah sama dia, dan mungkin sebelumnya dia main cabut aja, ataupun dia main pergi aja, ataupun dia seperti tidak peduli begitu saja. Tapi aku lihat dengan apa yang kalian lakukan, ini mengakibatkan kalian harus ketemu lagi dengan si situasi yang sebelumnya menyebabkan konflik ini, gitu loh.
Cuman di sini yang aku lihat kalian tidak mau terlalu, gue nggak mau baper, gue nggak mau terlalu terbawa emosi, gue nggak mau terlalu pikir yang berat-berat, karena hal-hal yang terjadi sebelumnya tuh membuat adanya ketidakstabilan, ketidakharmonisan gitu ya. Dan ini sempat memberikan dampak yang lumayan terhadap diri kalian. Dan bisa jadi kalian berusaha untuk memperbaiki hal itu gitu loh. Cuman kalian tuh berusaha untuk kayak berusaha mengendalikan emosi. Gua nggak boleh terlalu terpancing emosi. Gua nggak boleh terlalu terlalu terbawa dengan hal-hal ini. Walaupun orang ini misalnya minta maaf, ataupun walaupun misalnya orang ini kembali lagi dengan argumentasinya mungkin mereka, ataupun penjelasan-penjelasan dari mereka. Kamu berusaha untuk, gue harus mengontrol diri gue. Supaya tidak terjadi lagi apa yang sebelumnya ini, yang sempat terjadi. Dan aku lihat di sini kalian tuh sedang berupaya untuk mendapatkan kestabilan, terutama di dalam bidang pekerjaan, karir, keuangan. Nah. Dan kalian memutuskan untuk, gue pengen jadi apa adanya gue. Just the way you are gitu ya. Karena selama ini gue selalu usaha berkompromi sama orang gitu loh, bertoleransi dengan orang, mengikuti orang tuh maunya apa, dan gue sendiri ngerasa nggak sejahtera di situ, gue ngerasa nggak nyaman, dan gue udah nggak kuat lagi untuk berpura-pura. Makanya kalau yang aku lihat di sini, kamu merasa bahwa dengan hal-hal tersebut, baik dalam hubungan kamu dengan pasangan ataupun hubungan kamu dengan teman-teman kamu ngerasa bahwa dengan fondasi seperti itu tuh nggak akan kuat. Sehingga kamu kayak, nggak deh, kayaknya gue lebih baik jadi diri gue sendiri. Dan kalau gue ada sesuatu yang gue nggak suka, gue harus beranikan diri untuk bicara, dan gue harus bicara apa adanya gitu loh. Aku lihat ada satu pesan bahwa hati-hati melakukan hal atau kesalahan yang sama. Ini, ya. Jangan terlalu terbawa dengan distraction atau gangguan-gangguan yang mengganggu fokus kalian dalam apa yang kalian sedang kerjakan. Karena aku lihat di sini bisa jadi ini adalah berupa teman ataupun kesukaan-kesukaan kalian yang mengganggu konsentrasi. Itu yang aku lihat di sini, ya. Dan aku lihat buat beberapa dari kalian mungkin ada sedang ada urusan masalah surat-surat atau hukum dan lain sebagainya. Oke. Itu untuk Aquarius. Kita lanjut ke Pisces. Ini adalah readingan untuk kalian, Pisces Sun, Moon, Rising. Dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces ya, buat minggu ini. Oh, terlalu banyak dong. Pisces. Six of Swords, Four of Pentacles. Maju ke depan. Maju ke depan. Let go. Three of Swords. Oke. Kita punya Three of Swords di sini dalam keadaan terbalik, Seven of Swords dalam keadaan tegap, Five of Pentacles, Knight of Pentacles. Oke. Aku lihat di sini buat beberapa dari kalian mungkin berhubungan dengan seseorang atau satu situasi yang tidak kemana-mana ataupun mungkin
justru merugikan kalian atau memberikan masalah kepada kalian gitu ya. Dan ini bisa jadi buat beberapa dari kalian berhubungan dengan seseorang ya. Ada seseorang yang mungkin terus menyakiti kalian ya, membawa masalah terhadap diri kalian. Bisa jadi orang ini adalah orang yang ada hubungan cukup dekat. Buat beberapa dari kalian mungkin ini adalah hubungan percintaan, tapi aku lihat di sini orang ini banyak melakukan hal-hal yang merugikan, menyakiti, melukai gitu ya hati kalian. Dan kalian melihat bahwa apapun yang gue lakukan dan gue usahakan untuk mempertahankan hubungan ini, orang ini tidak akan bisa mengerti dan orang ini tidak akan mungkin bisa berubah gitu ya. Mungkin belum saatnya, mungkin belum waktunya, waktu dia, keinginan dia, dan gua nggak bakal dong bisa ada di situ. Maksudnya gua nggak mungkin harus terus-terusan membiarkan diri gue disakiti orang ini dan membiarkan gue terombang-ambing dalam ketidakpastian orang ini di saat orang ini mungkin belum stabil dalam emosinya, dalam dirinya, dalam kehidupannya gitu ya. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian dimanfaatkan, mungkin kalian ditipu, mungkin kalian diselingkuhin, mungkin kalian dibohongin, diambil apa yang, menjadi milik kalian, itu bisa ya buat beberapa dari kalian. Dan mungkin kalian sebelum-sebelumnya berusaha untuk bertahan, tapi yang aku lihat di sini, kalian sampai pada satu titik di mana kalian merasa bahwa, "Gua sudah cukup untuk menaruh diri gua di dalam situasi itu." Ya, kalau ini bukan masalah hubungan juga bisa, di antara kamu dengan hubungan dengan siapa saja. Tapi ada satu hubungan yang tidak baik, hubungan yang tidak sehat, hubungan yang sudah saatnya untuk kalian lepaskan. Karena apa yang aku lihat di sini, kalian merasa bahwa gue stuck di situ. Dan gue terus-terusan untuk bisa memaafkan, untuk bisa ngasih kesempatan, untuk bisa memaklumi, untuk bisa berkompromi. Tapi ini tidak memberikan sesuatu yang baik ataupun tidak menunjukkan satu perubahan atau perkembangan. Dan gue harus saatnya gue untuk berjalan maju ke depan dan melepaskan, mengikhlaskan hal-hal ini, orang ini. Gue sudah lama terlalu banyak mencengkeram, situasi ini dan berusaha melakukan segala cara agar bisa mempertahankan situasi ini dan gue udah nggak bisa lagi. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, kamu melihat bahwa orang itu tidak terlalu peduli gitu ya. Tidak peduli sama perasaan kamu, tidak peduli dengan pikiran kamu, tidak peduli dengan kamu gitu loh. Dengan, yang dia pedulikan mungkin dirinya sendiri gitu loh, keuntungan yang buat dia sendiri. Dan mungkin selama ini di saat dia datang dan kamu tahu mereka sudah berbuat apa, kamu selalu berusaha untuk mengerti mengerti mengerti, sampai akhirnya pengertian kamu, kesabaran kamu sudah habis gitu loh stoknya. Dan walaupun situasi ini berat untuk kamu, yang aku lihat kamu ngerasa bahwa sudah saatnya gue untuk melepaskan. Sudah saatnya gue harus bangun dari situasi ini dan gue harus melanjutkan hidup gue dengan atau tanpa dia, dengan atau tanpa mereka. Ya, walaupun mungkin kamu ngerasa gue sendiri, gue harus berjalan, gue harus bisa mencari jalan keluar sendiri, gue harus meniti sendiri, gue harus berjuang sendiri. Karena di sini aku ngelihat kalian merasa ada satu mungkin satu penolakan ya buat beberapa dari kamu, tetapi buat beberapa dari kalian, kalian ngerasa seperti diabaikan, ditinggalkan, ya tidak dipedulikan. Dan kamu yang harus sekarang mempedulikan dirimu. Kamu sekarang yang harus mensupport dirimu. Kamu sekarang yang harus mendorong diri kamu, yang mendukung diri kamu, memperhatikan diri kamu. Dan mungkin sebelumnya kamu menaruh hal itu kepada orang lain gitu loh. Menaruh harapan itu kepada orang lain. Menaruh kebutuhan-kebutuhan emosional kamu terhadap orang lain. Cuman yang aku lihat di sini kamu mulai sadar. Kamu mulai sadar bahwa gua adalah yang bisa menjaga diri gue. Gua yang bisa
menarik diri gua dari segala kesulitan, segala kesedihan, segala masalah, segala hal yang menarik gua semakin, terpuruk. Gua yang harus membangunkan diri gue dan gua harus walaupun berat, walaupun gua harus sendiri, tapi gua harus bisa jalan maju ke depan, gitu ya. Dan aku lihat sebenarnya walaupun, buat beberapa dari kalian, kalian menghadapi saat-saat yang sulit, saat ini sudah lebih muncul seperti, rasa optimis gitu ya, semangat untuk maju ke depan itu sudah banyak. Udah nggak yang, aduh gimana dong, aduh susah dong." Itu yang aku lihat kamu udah mulai melepaskan hal-hal tersebut, gitu. Semangat terus semangat terus semangat terus, maju ke depan ya. Percaya bahwa, selama kalian melakukan yang terbaik, semesta ini tidak buta, oke? Oke, ini Pisces untuk kalian. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.